Ya, setelah kita belajar hukum Faraday pada video sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke aplikasi hukum Faraday. Nah, menurut Faraday, jika medan magnet atau flux magnet yang memotong suatu kumparan berubah banyaknya, dari banyak menjadi sedikit atau dari sedikit menjadi banyak, maka pada kumparan itu akan timbul GGL. Nah, Faraday menyatakan hubungannya seperti ini. GGL yang timbul sama dengan N kali A kali delta B per delta T. N adalah jumlah lilitan, A adalah luas permukaan kumparan, dan B adalah medan magnetnya. Karena A kali B adalah flux magnet, maka perubahan flux nanti boleh dipengaruhi A, boleh juga dipengaruhi B. Artinya bisa A yang tetap tapi B-nya yang berubah. Bisa juga B-nya yang tetap, A-nya yang berubah. Yang jelas salah satu dia berubah, maka terjadi perubahan flux. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Pertama, kita coba dulu untuk perubahan A atau luas penampang. Nah, di sini ada sebuah kawat berbentuk huruf U, ya, mempunyai hambatan R, dan ada sebuah logam yang menempel pada kawat tersebut seperti ini ya. Nah, ada medan magnet yang masuk ke dalam bidang, tandanya cross. Nah, apabila nanti logam ini kita geser ke kanan, maka luas persegi ini semakin besar. Itu berarti luas permukaan dari kumparannya semakin besar, karena loopnya adalah persegi ini, A ke R sampai ke B. Jadi ketika kita geser ke kanan, maka nanti akan terjadi perubahan luas. Kalau terjadi perubahan luas, maka akan timbul GGL pada loop ini. Bagaimana kita menghitungnya? Kita hitung dengan E sama dengan B kali L kali V. B medan magnetnya, L panjang logamnya di sini, dan V adalah kecepatannya. Nah, kalau ditanyakan karena GGL itu menimbulkan arus, arusnya dari mana? Dari A ke B atau dari B ke A? Nah, untuk menentukan arah arusnya pada logam AB ini, kamu gunakan nanti kaidah tangan kanan. Nah, di sini saya menggunakan kaidah tangan kiri. Tapi nanti kalau kamu menggunakan tangan kanan telapaknya, maka di tangan kiri saya jadi belakang telapaknya, ya. Nah, 4 jari selalu melambangkan medan magnet. Kemudian di sini V selalu dilambangkan oleh jempol, ya, velocity. Sehingga nanti kalau saya masukkan jarinya kemari dan kita geser ke sini, maka telapak belakang saya bagian atas, maka arusnya nanti akan mengalir dari B ke A. Begitu cara penentuannya ya. Saya menggunakan tangan kiri, kamu boleh nanti praktekkan dengan tangan kanan. Nah, kuat arusnya berapa besarnya yang mengalir di sini? Kuat arusnya dihitung dengan GGL yang tadi dibagi R-nya ini. GGL hasil perhitungan ini masukkan kemari, terus dibagi R-nya, itulah kuat arusnya. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh 1. Contoh 1, kawat berbentuk U yang hambatannya 10 ohm diletakkan pada medan magnet 0,03 Tesla yang menembus bidang kertas seperti gambar di bawah. Kawat AB yang panjangnya 25 cm ditarik ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second. Kuat arus induksi yang timbul pada kawat AB dan arahnya adalah berapa? Ya, untuk contoh 1 ini gambarnya kita gunakan gambar yang sudah ada di sini ya. Di sini diketahui R-nya sama dengan 10 ohm. Medan magnet yang menembus ke dalam kumparan ini besarnya adalah 0,03 Tesla. Panjang kawat AB-nya adalah 25 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,25 meter. Kemudian logam ini ditarik ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapa kuat arus yang mengalir di logam ini dan arahnya dari mana? Dari A ke B atau dari B ke A? Nah, seperti yang tadi, untuk arah kita gunakan tadi tangan kanan, maka sudah jelas nanti arahnya adalah ke atas ya. Ini kita gunakan ke kanan jempolnya, kemudian B-nya ke dalam, maka arah telapak belakang saya ke atas, arusnya pasti dari B ke A. Sekarang kita hitung berapa besarnya. E sama dengan B kali L kali V, berarti 0,03 kali 0,25 kemudian dikali 2
Nah, ini bisa kita hitung. Ini kali ini setengah dikali 0,03 adalah 0,015 volt. Nah, inilah GGL yang timbul pada kumparan yang di sini. Sekarang ditanya kuat arusnya, maka kita masuk kembali. I sama dengan E per R. Berarti di sini I sama dengan 0,015 dibagi 10, berarti sama dengan 0,0015 ampere. Nah, karena pada soal jawabannya bentuk mili, maka ini kita kali 10 pangkat 3 mili ya, 1, 2, 3, ini menjadi 1,5 mili ampere dan arahnya adalah dari B ke A. Ini caranya. Sekarang kita coba mengerjakan soal yang kedua yang mengalami perubahan pada medan magnetnya dengan permukaan A yang tetap. Contoh 2, sebuah loop kawat berpenampang 8 cm persegi berada dalam medan magnet homogen seperti gambar berikut. Kedua ujung loop dihubungkan ke resistor R sama dengan 2 ohm membentuk rangkaian tertutup. Jika medan magnet berubah dengan laju tetap dari 0,5 Tesla menjadi 2,5 Tesla dalam selang waktu 1 second, besarnya arus induksi yang melalui resistor sama dengan berapa? Ya, pada soal nomor 2 ini diberitahu ada sebuah loop lingkaran di sini, luasnya adalah 8 cm persegi, kita rubah ke meter, 8 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian medan magnetnya tanda cross, berarti dia masuk ke bidang papan tulis ya. Nah, medan magnet itu berubah banyaknya dari 0,5 Tesla menjadi 2,5 Tesla dalam selang waktu 1 second. Jadi di sini ada yang tetap, medan magnetnya yang berubah. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang mengalir di sini? Nah, kuat arusnya nanti jelas kita hitung E per R. Pertama, kita hitung dulu berapa GGL-nya. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah ya, GGL yang timbul adalah min N kali A kali delta B per delta T. Tanda min menyatakan bahwa arus yang timbul itu nanti menimbulkan medan magnet baru yang melawan medan magnet awal. Jadi dalam perhitungan tanda minusnya boleh tidak dipakai, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita hitung. E sama dengan lilitannya adalah 1, luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini perubahannya adalah akhir kurang awal, berarti 2,5 dikurang 0,5, kemudian waktunya adalah 1 second. Nah, kalau kita kalikan nanti ini, minusnya boleh tidak kita buat ya, tidak apa-apa. Nah, di sini 8 kali 10 pangkat min 4 ini dikali 2. Nah, ini sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 volt. Nah, dapat dulu GGL-nya. Nah, untuk mencari I, diketahui R-nya 2, maka nanti kuat arus bisa kita hitung. I sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 ini dibagi 2, berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 ampere. Nah, kalau kita rubah ini ke mili ampere, dia dikali 10 pangkat 3. Nah, kali 10 pangkat 3 masih sisa 10 pangkat min 1 ya. Oleh karena itu nanti hasilnya ini 0,8 mili ampere. Begitu caranya. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal nomor 3. Contoh 3, kumparan K yang berbentuk lingkaran, luas sama dengan 200 cm persegi, jumlah lilitan 50 dan hambatan dalam 10 ohm. Diletakkan dekat dua kutub magnet batang seperti tampak pada gambar. Dalam rangkaian di bawah, R sama dengan 10 ohm. Besar muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian setelah kumparan tersebut tiba-tiba ditarik keluar dari daerah bermedan magnet 50 mili Tesla ke bawah adalah sebesar berapa? Ya, contoh 3 ini agak berliku soalnya sedikit ya, namun perhatikan pelan-pelan, akan kita kerjakan dengan baik. Nah, diketahui ada sebuah kumparan
di sini ada hubungan berada di antara dua magnet kutub utara dan kutub selatan. Jelas nanti medan magnet akan dari utara ke selatan. Kemudian luas penampak kumparan itu adalah 200 cm persegi, kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Banyaknya lilitannya adalah 50. Hambatan dalam kumparan ini adalah 10 ohm. Kemudian nilai R di sini adalah 10 ohm juga. Nah, kuat medan magnetnya di situ 50 mili Tesla, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, tiba-tiba kumparan ini ditarik keluar. Maka ditanyakan berapa banyak muatan yang mengalir pada R itu ya. Nah, kalau dia ditarik tiba-tiba, berarti dari ada medan magnet yang memotong menjadi tidak ada. Awalnya 50 mili Tesla, berarti menjadi tidak ada, itu menjadi 0. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan hukum Ohm I sama dengan E per R, atau yang menurut si amperemeter kuat arus adalah delta Q per delta T. Harus ke sana kita hubungkan. Pertama kita hitung dulu berapa besar GGL-nya. Maka persamaan yang kita gunakan nanti adalah E sama dengan jumlah lilitannya adalah 50, kemudian dikali dengan A 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita kali delta B per delta T. Nanti kita buat di sini adalah 0 dikurang 50 ya. 0 dikurang 50 berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dibagi delta T. Delta T-nya kita belum tahu. Nanti hasilnya ini minus nanti ya. Nah, kalau kita kalikan ini 5 kali 2 10. 10 kali ini 500, itu habis kemari ya. Menjadi 5 kali di sini nanti 10 pangkat min 2 per delta T. Ya, tanda minusnya boleh tidak kita buat, itu hanya menentukan arahnya nanti. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita masuk ke rumus I sama dengan E per R ya. I sama dengan E per R. Kemudian kita tahu dari hukum Ohm atau dari hukum si ampere bahwa kuat arus itu adalah delta Q per delta T. Nah, dari sini nanti kita samakan. Berarti nanti di sini E per R harus sama dengan delta Q per delta T. Namun perlu kita ingat di sini dia punya hambatan dalam dan dia punya hambatan luar di sini. Hubungan yang dua ini kemari itu adalah seri. Jadi jangan lupa nanti untuk menjumlahkan. Kalau kita buat di sini E-nya berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Per, nah di sini dia per delta T per R lagi. R-nya kita jumlahkan dulu, 10 tambah 10 jadi 20. Ini 20 kali delta T sama dengan delta Q, nanti delta Q di sini, ini juga per delta T. Oleh karena itu, delta T-nya kita coret nanti di sini. Maka bisa kita hitung nanti delta Q adalah ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 per 20. Ini satuannya nanti coulomb. Nah, 5 per 20 itu adalah 0,25 ya. 0,25 kali 10 pangkat min 2 coulomb. Nah, kalau kita rubah ini ke mili coulomb, nanti kita kali 10 pangkat 3. Maka nanti ini hasilnya adalah 0,25 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 3 menjadi 2,5 mili coulomb. Jadi banyaknya yang muatan yang mengalir pada hambatan ini ketika dia disentak keluar tiba-tiba adalah sebanyak 2,5 mili coulomb. Begitu caranya. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Untuk contoh 4 ini kita sudah masuk ke bagian generator ya. Di sini nanti ada generator punya kumparan yang diputar dengan kecepatan sudut. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, misalkan di sini ada kumparan yang luasnya A. Dia berada di bawah medan magnet yang menuju kumparan sebesar B. Nah, nanti kalau kumparan ini diputar, ya diputar dia dari keadaan seperti ini, kemudian dimiringkan kemari.
maka nanti medan magnet yang memotong kumparan akan semakin sedikit. Tapi bukan medan magnetnya yang berubah ya, yang berubah adalah A-nya. A tadi tegak lurus, sekarang jadi miring kemari, maka nanti medan magnet yang memotong kumparannya akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya di ujung-ujung kumparan ini nanti akan timbul beda potensial atau GGL, sehingga arus mengalir pada kumparan itu. Nah, bagaimana menghitung besar GGL yang dihasilkan akibat putaran itu? Nanti bisa dihitung dengan E sama dengan B kali A kali omega kali N kali sin omega T. B adalah medan magnet, A luas kumparan, omeganya adalah kecepatan putarnya, kemudian N adalah jumlah lilitannya, dan posisinya tergantung kepada sinus omega T nanti. Nah, nilai sinus maksimum itu adalah 1. Jadi untuk mencapai GGL maksimum, nilai sinusnya pasti sinus 90 sama dengan 1 ya. Sehingga nanti GGL maksimum yang timbul adalah B kali A kali omega kali N. Untuk memudahkan mengingatnya sering disingkat GGL sama dengan bakwan. Cara mudah untuk mengingat. Contoh 4. Sebuah kumparan 200 lilitan dengan luas penampang 50 cm persegi berada dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla. Jika kumparan diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per second, maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL bolak-balik maksimum sebesar berapa? Ya, sekarang kita hitung GGL-nya, tapi kita cek dulu lagi satuan-satuannya ya. 200 benar, 50 10 pangkat. Oh ya, ini 10 pangkat min 3 ini ya. Kemudian 0,5 kita rubah aja, 5 kali 10 pangkat min 1, biar lebih mudah ngitungnya. Kemudian 60, maka GGL-nya adalah E sama dengan B nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1, kemudian A nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, omega nya 60, lilitannya 200. Ada yang kita bisa coret ya, ini 0, 3 nolnya coret kemari, sehingga nanti nilai yang kita peroleh 2 kali 5 10, 10 dikali 5 50 kali 6, 300 kali 10 pangkat min 1 menjadi 30 volt. Sehingga GGL maksimum yang bisa dihasilkan generator itu adalah 30 volt. Begitu saja. Sekarang kita masuk ke contoh 5 yang menyangkut hukum Faraday dan hukum Lenz. Contoh 5. Suatu loop kawat berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 25 lilitan dengan luas penampang 50 cm persegi di atas meja. Pada kawat tersebut kemudian diberi medan magnet yang berubah dengan waktu mengikuti persamaan B sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 5 Tesla, yang arahnya tegak lurus meja ke bawah. Jika hambatan kawat tersebut 2 ohm, besar dan arah arus induksi yang terjadi pada loop kawat tersebut saat T sama dengan 1 sekon adalah berapa? Sebelum masuk ke contoh 5 ini, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana hubungan antara hukum Faraday dengan hukum Lenz. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Menurut Faraday, jika medan magnet yang arahnya menuju kumparan didekatkan menuju kumparan, maka fluks magnet yang memotong kumparan semakin banyak sehingga pada kumparan timbul arus listrik. Kemudian dilanjutkan dengan hukum Lenz. Arus yang timbul pada kumparan tersebut akan membangkitkan medan magnet yang baru yang arahnya melawan medan magnet awal. Sehingga untuk menentukan arah arus pada loop itu adalah dengan menggunakan hukum Lenz. Pada gambar, putaran arus itu sekarang melawan arah jarum jam. Sebaliknya, jika medan magnet yang arahnya menuju kumparan digerakkan menjauhi kumparan tersebut, maka fluks magnet yang memotong kumparan semakin sedikit, sehingga pada kumparan timbul arus induksi. Dilanjutkan dengan hukum Lenz, arus induksi pada kumparan tersebut akan membangkitkan medan magnet baru yang arahnya searah dengan medan magnet awal, sehingga arah arus listrik pada kumparan searah dengan jarum jam. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat
bahwa apabila flux magnetik yang memotong kumparan bertambah jumlahnya, maka nanti pada kawat akan timbul arus listrik, di mana arus listrik itu menurut si Lenz akan menimbulkan medan magnet baru yang melawan medan magnet awal. Jadi cara penentuan arah arus nanti untuk suatu loop kita gunakan hukum Lenz. Itu dulu pertama kunci yang harus kita ketahui untuk contoh nomor 5. Nah, di sini contoh nomor 5 diberitahu ada sebuah kumparan di sini di atas meja, itu terdiri dari 25 lilitan, kemudian luasnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, flux magnet memotong kumparan itu dalam bentuk persamaan. Persamaannya adalah B sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 5. Kita sudah belajar pada video yang pertama tentang hukum Faraday. Untuk menghitung kasus seperti ini maka akan kita gunakan nanti diferensial. Nah, hambatan kawat itu seluruhnya adalah 2 ohm. Pertanyaannya, pada saat T sama dengan 1, kuat arus yang mengalir pada kumparan itu berapa dan arahnya kemana? Nah, pertama kita lihat dulu arahnya. Untuk menentukan arah, maka kita perhatikan dulu nilai B yang ada di sini ya. Ditanya pada T sama dengan 1. Nah, kalau kita mulai dari T sama dengan 0, nah nanti nilai B di sini adalah minus 5. Kita memasukkan lagi T sama dengan 1, nanti nilai B-nya bertambah. Kita masukkan T-nya 2, nilai B-nya bertambah. Jadi ini kasusnya adalah medan magnet yang masuk ke dalam kumparan bertambah. Nah, kalau bertambah, maka nanti akan timbul arus pada kumparan itu, di mana arus itu akan membangkitkan medan magnet baru yang melawan medan magnet awal. Oleh karena itu nanti medan magnet baru kita tuliskan seperti ini. Arah medannya ini akan melawan dari sini. Inilah medan magnet yang ditimbulkan oleh si medan magnet Lenz. Ini juga akan keluar kemari. Nah, setelah dapat ini, maka nanti bisa kita tentukan kemana arah arusnya. Ingat ya, yang digunakan adalah yang bagian dalam. Maka masukkanlah lenganmu yang 4 jari ke bagian dalam kotak itu dan genggam salah satu ini kawatnya yang mendatar. Nah, lihat kemana arah jempolmu. Nah, kalau nanti kita buat ke tangan kanan, kita masukkan, kita genggam gini, jelas nanti jempolnya akan ke kanan. Maka arus yang mengalir di sini nanti arahnya adalah ke kanan. Karena dia mengalir ke kanan seperti ini, putaran ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dapat dulu pertama arahnya, bahwa arus yang timbul di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita hitung besarnya. Nah, untuk menghitung besarnya, kalau ada persamaan, kita harus buat dulu turunannya atau fungsi diferensialnya berapa ya. Kita hitung dulu nilai dB per dt, turunan fungsi B terhadap ubah waktu. Kita turunkan ini menjadi 4T tambah 4. Nah, setelah kita masukkan nanti T sama dengan 1, nanti kita peroleh nilai dB per dt itu sama dengan 4 kali 1 ditambah 4 itu sama dengan 8 ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan persamaan E sama dengan ini, kita buat min N kali A kali dB per dt. Tanda minusnya boleh tidak kita buat karena tanda minus itu tadi menentukan B ini melawan B awal ya. Boleh kita hilangkan ini. Nanti ini sama dengan lilitannya 25, terus kita kalikan dengan luasnya 5 kali 10 pangkat min 3, terus kita kalikan nilai dB per dt itu adalah 8. Maka nanti DGL yang kita peroleh adalah 8 kali 5 200 kali 5 itu adalah 1000 kali 1000 adalah 1. Maka ini nilainya adalah 1 volt. Nah, kemudian menghitung kuat arus I sama dengan E per R, berarti 1 per 2 karena hambatannya di sini 2 ohm. Nah, 1 per 2 itu sama dengan 0,5 ampere. Arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Ya, begitu caranya untuk menentukan
bagaimana menghitung kuat arus dan arahnya kemana pada suatu loop lingkaran.